senang ya. Dan masih bersama saya Agustia dan Kak Cut Ervida dan juga Siti Zura ataupun Sizo. Pengen tahu dong cara menyelamatkan bumi yang paling simpel, bahkan juga paling berat seperti apa? Sizo dulu atau Kak Cut? Sizo. Duluannya. Menghemat listrik. Menghemat Matiin listrik. lampu di kamar aja, di kamar di ini kan kamar kita nih. Saya kamar Sisu nih. Matiin lampunya satu jam, itu sangat berpengaruh untuk Sangat mengurangi emisi zat rumah kaca. Tapi kan di Indonesia juga kita juga masih bermasalah dengan listrik ya. Ya itu kan tadi kakak tanya, yang mudah tapi agak sedikit berat, ya itu permasalahannya. Mati lampu ya, jadi tanpa kita mematikan lampu 1 jam saja kita sudah mati lampu sekitar 5 jam ataupun 7 jam ya. Itu juga bisa menghemat. Ya, tapi kan beda, ini kan kesadaran kita sendiri. Betul. Ya itu sih yang menurut siswa yang paling gampang itu matikan lampu. Kak Cit gimana? Sama itu juga salah satu yang tersimpel dan terberat juga lagi seperti yang tadi saya ceritain tuh, kalau belanja coba menolak tapi malah kita dikasihani itu juga yang berat ya, karena ya tapi itu jadi kesempatan bagi kita ketika ada orang yang pas kita belanja terus kita bilang maaf saya tidak menerima plastik, dianya nggak paham, disitulah kesempatan kita mengedukasi secara tidak langsung. Jadi kita punya momen yang tidak secara langsung ya, tidak secara langsung melakukan sosialisasi, tapi ya kita coba untuk menyebarkan informasi ke virus-virus lingkungan ya dengan cara seperti itu. Sizo menjadi koordinator Kota Earth Hour ini mulai dari tahun kapan? Tahun ini, jadi setiap tahun itu kita ada Pemilihan. seperti pemilihan, setelah pemilihan ada pelatihannya di Jakarta. Tapi beda-beda sih, daerah puncak gitu. Jadi tahun ini kebetulan Sizo, tahun depan nanti ada orang lain lagi. Jadi mungkin ganti ya. Satu tahun sekali ini bisa berganti menjadi koordinatornya ini. Di bawah Sizo ini ada beberapa orang lagi sebagai penggiat. Iya, kita rame sih Kak, kita mungkin sekitar 35 orang lebih. Dan itu juga ada namanya koordinat di dalam EH sendiri, ada koordinator lain, koordinator multimedia, koordinator fundraising, koordinator aksi kampanye kreatif, koordinator, banyak sih, ada 5 orang lain sebutin nggak? Artinya ya, memang banyak sekali. Banyak. Ini juga dari usianya apakah juga dari anak-anak muda? Campur sih, semuanya anak muda, tapi ada yang masih kuliah, ada yang sudah selesai kuliah, ada yang mau lanjut S2, jadi campur. Kak Cut tadi beberapa waktu yang lalu ke Amerika ya, dengan tema juga yang sama, bagaimana cara melindungi bumi. Saya pengen tahu, ada nggak sih komentar dari teman-temannya yang dari luar yang berbeda dengan kita, melihat kondisi Indonesia seperti ini, kan kita bisa katakan sangat kritis sekali ya di Indonesia sekarang, sebagai polusi udara yang paling berat. Seperti apa tanggapan mereka melihat Indonesia saat ini? Oke, jadi teman-teman di program itu kan dari ASEAN, berbagai latar belakang juga. Dan ketika mereka mendengar kata Indonesia, kalau Aceh sih lebih spesifik lagi Indonesianya ya, mereka berpikir kita tuh jauh ketinggalan sih sebenarnya. Padahal, nah ketika kita akhirnya menyumbangkan ide-ide dan coba berdiskusi dengan mereka, memperlihatkan bagaimana Indonesia sebenarnya, yang stereotip yang mereka menganggap Indonesia sangat seperti ketinggalan seperti itu, dengan kondisi lingkungan yang sangat sangat disayangkan lah ketimbang yang negara lain ya. Tapi di situ kita bisa mencoba membuka wawasan dan pemikiran orang luar melihat Indonesia. Ketika berdiskusi dan menyumbangkan pendapat-pendapat kita, mereka melihat anak muda Indonesia itu sebenarnya punya semangat. Dan dari situlah perubahan yang bisa dimunculkan dan dibangkitkan adalah dari semangat anak muda di Indonesia. Berbeda negara lain, mungkin mereka lebih sibuk memikirkan bisnis dan segala macam, tapi di Indonesia anak mudanya yang punya kreativitas dan semangat tinggi. Di ASEAN sendiri Indonesia menduduki peringkat keberapa sebagai penggunaan plastik yang terbesar? Iya, penyumbang sampah. Indonesia kedua di dunia. Di dunia, baik.
setelah keren Cina, sekali. Cina, Indonesia. Makanya saya ceritain tadi, mereka menganggap kita udah ketinggalan dengan kondisi lingkungan yang sangat disayangkan. Tapi ada jiwa pemuda yang semangat di situ. Itu yang jadi nilai plus di situ. Nah, Sizo merekrut teman-teman yang lainnya untuk lebih giat lagi ataupun menjadi salah seorang penggiat pecinta lingkungan ya. Ini merekrutnya seperti apa? Apakah random atau mereka atau kalian memberikan sosialisasi kepada masyarakat ataupun teman-teman di kampus atau seperti apa untuk merekrut mereka menjadi penggiat lingkungan? Awalnya itu Earth Hour itu kolaborasi dari beberapa komunitas bersatu di Earth Hour. Tapi sekarang setelah itu ada semacam perekrutan. Terus tapi tahun ini kita nggak ngelakuin perekrutan, kita ngajak teman-teman terdekat, dan lebih mengharukannya lagi ada yang DM kita di Instagram, Kak gimana cara masuk Earth Hour? Itu bukan satu orang Kak, maksudnya ada beberapa orang. Jadi Zu rasa wah anak muda sekarang berarti udah semangat itu lebih tinggi lagi. Jadi mereka yang meminta sendiri untuk gabung, gimana sih gabung Earth Hour gitu. Nah, setiap kalian turun melakukan perbaikan ya ataupun apapun itu, konservasi kah, ini kan tidak jauh-jauh dengan dana. Ini dana kalian dari mana ini? Kadang-kadang ada yang mensponsori acara kita, tapi kadang nggak terlepas juga, kita juga harus, namanya juga untuk lingkungan ya, untuk kita sendiri loh. Betul, gitu. betul. Jadi nggak ada salahnya dari kantong kita keluar. Jadi nggak ada salah ya sih. Untuk dinas terkait ataupun pemerintah Kota Banda Aceh, apakah juga ikut membantu? Tahun ini masih berkomitmen sih sama kita. Dari sejak tahun 2012, pemerintah Kota Banda Aceh sama dinas terkait itu sangat berkomitmen untuk meneruskan kegiatan Earth Hour. Oke. Nah, Sizo, ini kan ada teman-teman yang ngelihat nih, mungkin dari tim-timnya juga. Ada nggak sih pesan ataupun harapannya? Hai Bang Rio, Lutfi, Dwi, Raseki, Kak Iza, ya mudah-mudahan mereka lagi nonton. Absen ya Kak Iza, Sinuri, Febri, Kekem, Bang Aldi, masih semangat kan? Kaci, ya itu bunda kita, Kak Cirini, Kak Nanda, semuanya tim EH Aceh masih semangat untuk ngelakuin aksi. Kita juga masih punya program tanam mangrove nanti, dan EH Go to School juga. Nanti deh semangat ya, untuk kita semua masih semangat kan? Jadi kegiatan kedepannya apa nih? Iya, itu Kak, tanam mangrove, kita rencana ada jadi awal tahun kemarin kita sempat tanam 410 mangrove di Pantai Lange 1, 300, di Alunaga 110. Nah, jadi kita baru ancang-ancang untuk buat lagi, mudah-mudahan lebih dari itu. Tapi kita belum bisa mempublikasikannya karena Arabnya belum kita susun, jadi belum bisa kita publikasikan. Tapi yang akan kita lakukan itu EH Goes to School. EH Goes to School itu udah pasti akan kita jalankan ke 10 SMA atau SD atau SMP yang terpilih. Siap-siap untuk kunjungan kami. Ada semacam ini nggak sih kayak perlombaan gitu dari setiap sekolah-sekolah nanti, mungkin agendanya ke depan, apakah memberikan edukasi saja atau ada semacam perlombaan, jadi mereka juga harus sadar? Wah, ini udah dipancing duluan nih, udah tahu duluan isi pikiran sih sini. Jadi kita mudah-mudahan sih ini terjalankan, mudah-mudahan ya. Mungkin kita bisa kayak ngajak anak-anak untuk buat OSISnya mungkin ya, ngajak saat buat video untuk malam puncak tahun depan gitu. Jadi kita ngajak mereka untuk nanti kita perlihatkan siapakah video terbagus, tapi itu pasti ancang. Jadi cuman intinya sih kita emang mau edukasi mereka, mau kenalin apa itu EH, apa manfaatnya kita mematikan lampu selama 1 jam, dan tidak hanya itu, bagaimana cara kita melindungi bumi kita walaupun hanya dengan cara yang kecil saja. Itu sih Kak. Itu ya, dan itu agenda kedepannya sebagai PR juga ya. PR. Kak Cet gimana? Kedepannya apakah juga tetap menjadi penggiat lingkungan atau bagaimana? Iya, insya Allah akan terus berharap terus konsisten di sini, dan ke depan kita juga terus akan ada aksi-aksi satwa lainnya. Dan harimau itu kayak Tiger Day ada di setiap bulan 7 dan Juli. Kalau aksi yang rutin untuk kampanye juga itu rutin kita lakukan. Di Car Free Day kah setiap minggu, ataupun
di momen-momen tertentu, misalkan hari bumi, nanti hari apa lagi, kita tetap akan ada. Gitu. Kalau untuk Kak Cut sendiri ini selain di Amerika, di Aceh juga, ini di mana lainnya yang pernah Kak Cut datangi untuk melihat langsung seperti apa kondisi Indonesia sekarang? Oh, kalau di Indonesia sendiri saya pernah selama di Bali sekitar 5 bulan untuk belajar bagaimana orang-orang di Bali mengelola lingkungannya. Jadi saya spesifik sekali di sana tinggal di Green School namanya, sekolah hijau. Anak-anak di sana belajar tentang sustainability, tentang environmental sustainability, bagaimana mengelola lingkungan secara berkelanjutan, mengelola sampah, melakukan pemilahan sampah di rumahnya masing-masing. Jadi benar-benar di sana saya hidup secara berkelanjutan dari segi makanannya, pengelolaan sampahnya. Lingkungan saya tuh benar-benar green lifestyle saat itu. Wow, luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke Acehnya sendiri ya. Itu harapannya. Harapannya Aceh di tahun 2000 berapa nih bebas sampah? 2020 seharusnya. 2020 seharusnya. bebas sampah. Jadi setiap orang kalau belanja harus bawa kertasnya masing-masing ataupun paper bag-nya ya. Paper bag-nya atau goodie bag. Kayaknya ini saya bakal kebagian nih. Terus Oke, ya. Kak Cut, pesan dong kepada anak-anak muda di Aceh agar mereka lebih sayang, lebih memperhatikan lingkungannya dan yang pastinya bebas sampah. Ya. Pesan saya nih buat anak-anak muda yang di Banda Aceh yang punya semangat luar biasa dalam menjaga lingkungan. Saya pengen nih, kalau kalian kan pada suka nongkrong, coba kalau sekali-kali bilang sama waitersnya jangan pakai sedotan ya. Jadi satu orang aja bilang kayak gitu, nanti teman-teman yang lain juga di warung kopi yang lain, di kafe yang lain ngomong kayak gitu, pada jadi virus dong di Banda Aceh. Oh, ada gerakan anti sedotan nih. Betul. Gerakan baru. Jangan ada Kak, Abang, saya nggak pakai sedotan ya. Jadi dia nanya kenapa gitu. Kasihan dong minumnya ada sedotan atau gimana. Ya coba dijelasin aja secara sederhana gitu. Misalnya saya nggak mau saya nggak mau menyumbang sampah. Kalau saya pakai sedotan nyumbang sampah. Jadi itu aja harapan saya. Kalian coba berani untuk say no to plastik atau to straw. Betul. Ya. Dan kita juga harus memberikan contoh yang baik kepada adik-adik kita ataupun anak-anak kita ke depannya, bahwasanya bumi kita memang bisa dikatakan sudah dalam kondisi yang tidak baik lagi ya. Jadi kalaupun kita sekarang sudah merasa tua ya, kita harus memberikan pengertian ya bagaimana anak-anak kita nanti ke depannya masih bisa menikmati udara segar di Indonesia, khusus juga di Aceh ya. Dan oke, terima kasih banyak untuk Kak Cut ya, mudah-mudahan sukses terus di pegiat lingkungannya juga. Amin. Ya. Dan juga untuk Sizu, sukses terus menjadi koordinator yang cantik, smart, luar biasa sekali. Satu deh Kak. Apa nih? There is no planet B to live. Ya? Asik. Jadi nggak akan pernah ada bumi kedua untuk kita tinggal. Tapi walaupun ada juga Mars katanya, kita bisa pindah. Teman-teman juga harus ingat ini share home ya kita di sini ya, kayak berbagi ruang kita di dalam bumi ini. Jadi jangan egois. Coba dikelola dengan sebaik mungkin. Baik. Dan kita juga bisa menyelamatkan lingkungan dengan cara yang sederhana, seperti misalkan sudah bisa berhenti merokok ya, karena polusi udara juga sangat luar biasa mengganggu ya bagi anak-anak, bagi ibu hamil ya. Dan jangan buang sampah sembarangan. Kalaupun ada sampah di depan, ambil walaupun itu bukan sampah Anda ya. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaannya pemirsa. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan di hari Selasa depan. Mudah-mudahan kita masih bisa bersama di Habaur Inner. Dan saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.